Rangkuman berita UFC yang menarik untuk disimak dalam sepekan terakhir. Yaps, karena kita mendekati event UFC 324, maka kita akan bahas berita menarik yang terjadi dalam sepekan terakhir. Karena pekan berikutnya, kita akan fokus pada pembahasan event UFC 324. Berita pertama datang dari Michael Morales dan Islam Makhachev. Michael Morales mengiyakan rumor pertandingan antara dirinya melawan Islam Makhachev di bulan Januari. Petarung yang rekornya sempat diubah oleh situs Tapology menjadi 21 ini ditanya dalam sebuah Zoom podcast untuk menanggapi pernyataan Islam Makhachev sebelumnya bahwa dirinya ditawari untuk bertarung di bulan Januari dan gosipnya Morales yang akan menjadi lawannya. Namun karena waktu yang terlalu mepet, Makhachev pun menolak tawaran tersebut sehingga beberapa haters langsung mencap Makhachev sebagai penakut dan lari dari Morales. Ya, setelah dicap lari dari sang pelari dari Arman, kini Makhachev dicap lari dari Morales. Morales pun menjawab bahwa rumor itu benar, tapi ia sama sekali tidak menyalahkan Makhachev yang menolaknya karena ia sendiri juga menolaknya. Karena memang tidak logis, bertarung lagi hanya selisih 2 bulan, kecuali dia adalah Merab Dvalishvili. Morales mengungkapkan bahwa petarung juga butuh hiburan, apalagi seseorang seperti Morales yang tidak perlu dijelaskan lagi keunikannya. Morales juga mengungkapkan bahwa ia siap kembali ke oktagon pada bulan Maret atau April dan mengincar nama Jack Della Maddalena. Tapi hal itu sepertinya agak susah sih, karena rumor beredar mengatakan bahwa JDM akan menghadapi Carlos Prates. Ya, sebenarnya mau lawan siapapun pasti akan sangat seru, mengingat divisi welterweight sedang lagi bagus-bagusnya. Si peleamos en junio o un poquito antes, dependiendo del rival, pero ya estamos como que avanzando en el tema de pelear ya. Vi que mencionaste por ahí en alguna entrevista a Jack Della Maddalena. ¿Es algo que tú quieres, que te gustaría o ya es algo que el UFC por ahí te comentó? Me comentaron una posible pelea contra él, marzo o abril, pero luego salieron con lo de que también querían que yo peleara en enero, pero en enero pues yo no quería pelear tampoco. Simplemente le dije que quería las vacaciones, descansar bien. Y muy aparte, pues creo que también le habían propuesto a Makhachev la pelea en enero y tampoco quiso aceptar. Estábamos de acuerdo en eso, en que en enero nadie quería pelear. Pero ahora en junio, julio a lo mejor y sí, y si me dan la pelea contra Magdalena, mejor. Una pelea más de experiencia y si es con Makhachev, también la voy a aceptar. No tengo problema. Michael Chandler memprediksi Justin Gaethje akan menang dari Paddy Pimblett dan menjadi juara interim kelas ringan. Yaps, petarung yang sering dipertanyakan fight IQ-nya ini memberikan prediksinya terkait main event UFC 324 yang kurang dari 2 pekan lagi. Hal ini berdasarkan keterangan yang ia berikan beberapa bulan yang lalu bahwa Chandler mengatakan Paddy adalah petarung yang underrated. Dalam artian, orang-orang kurang membicarakan betapa bagusnya seorang Paddy Pimblett. Tetapi, jika harus dihadapkan pada Justin Gaethje, maka Gaethje lebih unggul karena pengalaman dan kekuatan Gaethje akan sangat menyulitkan Paddy. Ya, sebenarnya keterangan dari fighter yang pernah melawan 2 orang itu cukup kredibel. Tapi masalahnya, terkadang pendapatnya ini agak aneh. Saya sebut aneh di sini karena di akhir keterangannya, ia menyebutkan bahwa setelah Justin Gaethje menang atas Paddy, ia akan menjadi juara undisputed dengan mengalahkan Ilia Topuria. Well, Justin the Highlight Gaethje adalah petarung favorit saya di kelas ringan. Dan saya akan sangat senang jika prediksi Michael Chandler akan menjadi kenyataan. Tapi realistisnya itu akan sulit mengingat usianya yang sekarang ditambah kompilasi damage yang Gaethje terima akan sulit bagi Gaethje untuk mengalahkan Paddy. Apalagi melawan Topuria yang sedang wangi-wanginya. Jika Gaethje kembali ke masa prima saat melawan Tony Ferguson dalam UFC 249, tentu hal itu mungkin terjadi. Tapi di usianya yang sekarang, sebagai fans saya akan turunkan ekspektasi itu, meskipun dalam hati pengen banget melihat Justin Gaethje menyandang sabuk undisputed di penghujung karirnya. Menang melawan Paddy masih mungkin terjadi, tapi mengalahkan Topuria akan sangat tipis kemungkinannya. Karena hingga saat ini, satu-satunya petarung kelas ringan
yang mungkin mampu mengalahkan Topuria hanya Arman Tsarukyan saja. Ya mungkin karena itu juga Topuria terus mengaktifkan pasif skillnya, yaitu melarikan diri. Gaethje, Paddy, what do you think it looks like? More skilled, more experienced, I think better fighter all around, Justin Gaethje. But I also have been on record and said that Paddy Pimblett is better than a lot of people think he is. You know, because of his haircut and the way he talks. People don't give him a lot of credit, but when I fought him, I'm not going to say that I was surprised because I was expecting the best version of Paddy. He posed in there, but Gaethje's a whole different animal. So if I had to bet, I'd go Justin Gaethje, interim champion, and then he beats Ilia Topuria later on this year. Carlos Prates membeberkan strateginya andai ia harus melawan Islam Makhachev. Yap, sebelumnya petarung yang membuat Makhachev terheran-heran karena kebiasaannya dalam merokok dan makan Nutella cake di siang hari pertandingannya ini sempat salah duga saat memprediksi laga JDM versus Makhachev. Ia menduga JDM akan lebih kuat dari Makhachev, mengingat meskipun Makhachev grappler yang lebih baik, tapi JDM lebih besar di kelas alaminya. Tapi ternyata ia salah, mengingat Makhachev tampak masif dan mampu meng-overpower seorang JDM. Dan saat ditanya wartawan bagaimana ia akan mempersiapkan dirinya melawan monster seperti Makhachev, ia realistis bahwa ia tidak akan bisa menghentikan takedown Makhachev. Carlos Prates tak seperti lawan Makhachev pada umumnya, ia mengatakan bahwa mereka akan menghentikan takedown Makhachev. Tapi ia realistis bahwa sudah pasti Makhachev akan men-takedown-nya. Bukan berarti Prates pasrah, tapi ia sadar diri bahwa kemampuan grappling Makhachev jauh di atasnya. Jadi fokusnya adalah bagaimana caranya ia mampu berdiri lagi setelah ia kena takedown untuk memberikan serangan striking pada Makhachev. Ya sebenarnya ini mirip dengan game plan JDM, tapi ya kita tahu sendiri, JDM sama sekali tidak bisa bangkit ketika dibawa ke bawah. Dan kita tahu bahwa Prates sangat kesulitan ketika diajak bergulat dengan Ian Garry. Dan sudah pasti Makhachev lebih kuat dari Ian Garry soal bergulat. Namun Prates mengungkapkan bahwa jika tidak memiliki grappling mumpuni, ya cara paling tepat menurutnya ya seperti itu. Saat dia kembali ditanya apakah mungkin mengalahkan Makhachev dengan decision, ia mengatakan sangat sulit. Satu-satunya peluang ia menang adalah dengan KO powernya. Jika ia tidak bisa melakukan itu, fix dia akan kalah. Ya secara teori, saya setuju dengan realistisnya Prates ini. Ia hanya bisa menang dengan cara KO. Tapi prakteknya sudah pasti akan jauh lebih sulit dari teorinya. Jadi bagaimana menurut kalian? The same striking, and to be honest, I'm not worried to all my fights. I'm not worried about to take it down or about to get up on the right way, you know. Yeah, so I think I would work so much to get up, not to don't get takedowns. Of course, don't get takedowns. It's important, but if you fight Islam, he's gonna take you down. He's gonna take you down, you know. But I think the most important thing is to get up on the right way. Do you think you'd need to stop him to knock him out, or do you think you could win over 5 rounds? I think to beat him is just by knockout. Yeah. Yeah, it's hard to beat him by decision. Itu tadi adalah beberapa berita yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini. Masih ada beberapa berita lainnya yang akan saya ulas di video selanjutnya, karena jika dijadikan satu video, maka durasinya akan kepanjangan dan memakan waktu untuk mengeditnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih.